A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan SAG, asal SMK Negeri 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Pada hari ini Senin, tanggal 13 September 2021, saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja atau disebut dengan UKIN di SMK Negeri 1 Liwa. Adapun siswa pesertanya adalah siswa kelas 12 AKL 1 SMK Negeri 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana cuacanya hujan di lingkunganmu? Hujan, Pak. Ada yang hujan, ada yang mendung ya. Oke. Iya, Pak. Baik Ananda, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita awali kegiatan ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silakan ketua kelas memimpin doa kepada saudara atau Ananda Dedi Wibowo untuk memimpin doa belajar kita. Silakan. Sebelum memulai belajar hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Anda sekalian, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah Pak. sehat. Gimana sinyalnya? Bagus? Alhamdulillah bagus, Pak. Lancar. Ya, tadi agak terhambat ya 1-2 masuk. Ya mungkin karena kondisi ya. Oke, kita maklumi. Ananda sekalian, kalau Bapak lihat cuaca posisi Ananda ini dalam belajar ini kayaknya ada yang agak redup ini. Apa karena cuacanya mendung ya? Coba Bapak mau lihat dulu. Nah, coba Bapak mau lihat senyum manisnya gimana dulu. Ya. Maimunah, halo. Iya. Bapak. Iya, sehat Maimunah ya? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke. Nih, kawan kita Delian Norwidia belum bisa gabung ya, masih gangguan koneksi, nggak apa-apa. Ananda sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah belajar ya? Iya, Pak. Sudah Iya, belajar. Pak. Belajar tentang apa tadi? Tentang mujahadah an-nafas. Mujahadah an-nafas. Ya. Rindi, apa itu mujahadah an-nafas, Rindi? Mujahadah an-nafas adalah proses atau cara mengontrol diri, Pak. Proses atau cara untuk mengontrol diri. Masih ingat apa itu mujahadah an-nafas ya? Sama seperti mengontrol diri, Pak. Dengan mengontrol diri. Oke, terima kasih untuk semua siswa. Ya, baik Ananda. Ada beberapa yang akan kita lalui pada hari ini. Yang pertama kita lihat dulu kompetensi dasar pembelajaran kita. Kemudian yang keempat, menyajikan perilaku bekerja keras, jujur, bertanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat sebagai wujud keimanan. Yang pertama dalam indikatornya bahwa harapannya adalah siswa bisa meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, menunjukkan keterkaitan perilaku kerja keras, jujur, bertanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan keimanan.
Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajarannya melalui diskusi, artinya nanti Ananda Bapak minta akan melakukan diskusi dan nanti Bapak akan membagi kelompok kepada Ananda semua untuk melakukan kegiatan pembelajaran ini. Yang pertama, atau melalui diskusi dan menggali informasi peserta didik dapat: 1. Meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan istiqomah. Yang pertama yang kita akan pelajari yaitu bentuk dari kerja keras itu seperti apa. Kemudian yang kedua titik poinnya adalah motivasi untuk bekerja keras. Untuk siapa saja sih untuk bekerja keras itu? Apakah untuk perseorangan ataukah apakah untuk kesemuanya? Kemudian setelah itu kita akan mengkaji atau mendalami tentang hikmah dan kerja keras atau hikmah bekerja keras. Baik Ananda sekalian, sebelum Bapak meneruskan, mungkin ada yang ditanya dulu tentang peta konsep tadi dari 3 hal tadi? Tidak, Pak. Ya, sementara belum ya. Oke. Bapak akan mengadakan pretest, siap ya Ananda ya? Siap, Pak. Siap ya. Oke. Silakan siapkan buku tulisnya, siapkan pulpennya. Jangan membuka buku modulnya ya. Tapi Ya, Pak. langsung saja lihat di kamera, nanti Bapak akan menyampaikan soal pembelajarannya. Siap Ananda ya? Siap, Pak. Ya, oke. Kita lihat materinya. Baik Ananda, waktu cukup. Yang pertama, Mirna, coba tunjukkan. Tunjukkan ke kamera. Agak dekat dikit, agak dekat dikit. Tulisannya agak deketin dikit, nggak apa-apa. Oke, Mirna. Yang kedua, Sari. Tunjukkan hasil pekerjaannya. Iya. Kemudian si Teddy, coba Teddy. Oh ya, bagus. Terima kasih. Baik, Ananda. Dalam hal ini, Bapak minta ada siswa yang mewakili, yang akan membacakan hasil pekerjaannya atau jawabannya. Yang peserta yang lain atau siswa yang lain, mohon untuk didengarkan. Kalau dia tidak sama, nanti langsung komentar jawaban Ananda seperti apa. Tapi kalau sama, nanti silakan nanti sampaikan jawabannya sama. Paham ya? Boleh saya, Pak? Siapa? Gusti, silakan Gusti. Gimana Gusti? Saya, Pak. Ya. Ya. Jawaban nomor 1 itu Coba soalnya dibaca dulu. Soalnya nomor 1, dibacakan bekerja. dulu. Bekerjalah, hai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Adalah terjemahan dari jawabannya C. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Ada yang berbeda? Sama, Ada yang Pak. sama, ya. Sama, Pak. Terima kasih untuk Andika. Oke, berarti jawaban Anda semua ini sudah berhasil dengan baik, ya. Baiklah. Kalau demikian kita kasih A+ untuk kita semua. Itu materi kita bertemakan nikmat kerja keras dan tanggung jawab. Nah, apa sih gitu? Apa sih kerja keras itu? Nah, yang pertama, menurut Islam tentang kerja keras adalah suatu akhlak terpuji. Nah, ini akhlak yang terpuji artinya akhlak yang terbaik bagi seseorang yang akan melakukan atau melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik. Kerja keras artinya berusaha, berjuang, atau bersungguh-sungguh dalam mengerjakan suatu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Islam, kerja keras adalah
bekerja atau bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi yang disertai dengan doa dan berserah diri kepada Allah. Artinya begini Ananda, dalam sebuah pekerjaan itu tidak lepas dari suatu kesungguhan tersendiri terhadap apa yang akan kita lakukan. Sebuah hasil itu tidak bisa kita capai dengan mudah tanpa ada suatu kesungguhan. Seperti Ananda sekalian adalah seorang pelajar, tidak akan mendapatkan hasil yang bagus kalau Ananda tidak rajin mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, tidak mengikuti evaluasi yang dilaksanakan oleh guru. Kalau Ananda salah satunya tidak mengikuti dari 3 hal itu misalnya, maka prestasi dari pembelajaran itu tidak kelihatan atau akan minim. Begitu juga dalam kehidupan setelah Ananda selesai dari SMK Negeri 1 Liwa di kemudian hari, Ananda ini harus giat. Supaya apa? Supaya kelihatan hasil apa yang Ananda lakukan. Tetapi kesemuanya itu tidak hanya bisa dijalankan secara serta-merta karena kita memiliki tenaga, badan yang besar, ya, pemikiran yang kuat, tetapi harus diiringi dengan doa. Ya, segala sesuatunya itu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita kerjakan itu mendapat kemudahan, kesehatan lahir batin, dan apapun yang kita hasilkan di kemudian hari dari pekerjaan itu mendapatkan hasil yang berkah, yang bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita semua. Dan tak luput, apapun hasil dari sebuah pekerjaan itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena tidak ada daya dan upaya melainkan atas izin Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oleh karena itu, Ananda sekalian, sebuah pekerjaan itu harus direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, diiringi dengan doa, kemudian hasil atau endingnya kita serahkan kepada Allah sebagai penentu dan yang memberi rezeki kepada kita. Dalam hal ini Allah terangkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 ya, sebagai mana berikut. Silakan Ananda, mungkin ada yang bisa membantu untuk membacakannya. Saya Pak Gusti Andika Firmansyah Pak yang baca. Oh, Gusti Andika Firmansyah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu wa malakum wa rasuluh wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaib wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Syadaqallahul azim. Dalam ayat tadi yang dibacakan oleh saudara atau Ananda Gusti, sebagaimana artinya yang sudah dibacakan oleh Dedi, Ananda sekalian, dalam hal ini bahwa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berusaha bekerja. Kalau seorang pelajar bekerjanya belajar dengan yang baik, kalau di luar pelajar, maka dia akan bekerja dengan baik. Dan setiap orang yang melakukan suatu kegiatan, apakah itu belajar, apakah itu bekerja, maka dia akan melihat hasil dari pekerjaannya setelah beliau selesai mengerjakan pekerjaan itu. Ananda sekalian, sebagai rujukan kita, kalau tadi teman kalian Gusti sudah membacakan ayat suci Al-Quran, Quran surah At-Taubah ayat 105, maka pada kesempatan kali ini juga Bapak mencoba untuk menyampaikan atau menampilkan sebuah video pembelajaran tentang contoh atau cara membaca Al-Quran. Untuk Anda semua silakan diperhatikan bacaannya dan simak dengan baik. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
niat ikhlas ketika bekerja keras agar mendapatkan pahala dan hasil yang maksimal, maka kita harus disertai apa-apa saja. Silakan Ananda coba identifikasi, cari hal ini atau hal tersebut. Silakan ditulis di dalam buku tulisnya masing-masing. Oke, cukup. Siapa yang akan membacakan hasil identifikasinya? Halo, siapa? Saya, Pak. Siapa ya? Saya. Oh, Monica. Silakan. Istiqomah dalam melakukan pekerjaannya dan tidak mudah menyerah. Oke. Yang lain? Mirna, Pak. Oh ya, Mirna. Silakan Mirna. Mengharap ridho Allah Ta'ala. Allah. Oke. Yang lain? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Melakukan pekerjaan yang halal untuk mendapatkan rezeki yang halal. Melakukan pekerjaan yang halal atau yang baik untuk mendapatkan rezeki yang halal dan baik pula. Oke, lanjut. Masih ada? Ya, Pak. Ya, Teddy, silakan. Tawakal terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Ya. Terima kasih Anda semua. Ya, alhamdulillah apa yang Bapak sampaikan di atas sudah bisa dicerna dan Ananda sudah bisa mengidentifikasinya. Oke. Berikutnya silakan Anda perhatikan materi berikut bahwa Allah itu tidak akan merubah diri kita ya yang seperti ini kecuali kita sendiri yang berusaha untuk merubahnya. Kita tidak akan kaya kalau kita tidak akan bekerja. Kita tidak akan pintar, Ananda, kalau kita tidak belajar. Kita tidak berhasil, Ananda, kalau kita tidak bersungguh-sungguh. Artinya, semua yang ada di hadapan kita itu tergantung dengan kita untuk menjalankannya. Kalau kita punya keinginan itu kita rencanakan dengan baik, kita jalankan dengan baik, kemudian kita mohon kepada Allah supaya kita diberi kemudahan dan petunjuk dalam menjalankan hal itu. Kemudian insya Allah apa yang kita rencanakan itu akan mendapatkan suatu hal kebaikan dari Allah. Ya minimal mendapatkan suatu pahala dan kemudian mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang kita harapkan. Rasulullah juga menyebutkan dalam al-hadisnya yang mana sebagai berikut. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Nah, Ananda ini sekolah di SMK Negeri 1 Liwa dituntut untuk ahli, terampil, profesional di bidangnya masing-masing. Ananda menggeluti di bidang akuntansi, maka Ananda diharapkan profesional di bidang ini. Dan barang siapa yang bersusah payah mencari nafkah, mencari ilmu, ya mencari nafkah untuk keluarganya bagi yang sudah berkeluarga, maka dia serupa dengan orang yang mujahid, ya mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Artinya mujahid itu adalah orang yang mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita dihargai jeripaya kita belajar ini, jeripaya kita dalam berusaha belajar. Kalau kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka dikatakan Allah itu sama level kita dengan para mujahid. Nah ini satu hal juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari. Nah, artinya keduanya ini harus ada keseimbangan, ya. Kalau kita bekerja untuk hidup selamanya, artinya pekerjaan itu kita telateni sungguh-sungguh. Kalau kita belajarlah sungguh-sungguh, seakan-akan kita akan belajar selamanya. Dan kita sudah bayangkan kalau kita setelah belajar ini, endingnya setelah kita belajar ini akan mendapatkan kehidupan yang layak di hadapan manusia dan di permukaan umum. Begitu juga berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok.
Artinya manakala kita sedang beribadah, kita bayangkan bahwa inilah yang akan saya bawa esok. Kalau kita mendapatkan ilmu inilah yang akan menolong saya esok hari. Ilmu inilah yang akan menyelamatkan saya esok hari. Seperti itu ya Ananda. Mudah-mudahan dari pembelajaran ini kita kesemuanya akan bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing, bisa memeriksa diri kita masing-masing. Sudah sampai di manakah keberhasilan kita dalam menyeimbangkan keduanya. Itu Ananda, beberapa firman Allah dan hadis Rasulullah SAW yang perlu kita ambil pelajarannya, ibrohnya, supaya kita menjadi ihsan yang baik, ihsan yang mendapatkan ridha Allah SWT. Baik Ananda, sudah sekian banyak materi yang Bapak paparkan, maka pada saat ini Bapak akan membagi kelompok ya, supaya Ananda bisa belajar, bisa mengambil pembelajaran pada hari ini. Ya, kelompok pertama, Teddy, Mirna, Monita, Zea. Ada ya ketiga-tiganya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya. Ada, Pak. Ada ya. Kemudian kelompok 2, ini ada Bapak bagi Dedi, Sari, dan Monica ada? Dedi ada? Ada, Pak. Ada ya. Kelompok 3 Bapak bagi. Ini ada masalah di sini ya. Ada materi yang Bapak sampaikan. Bekerja keras mempunyai peran yang penting dalam kehidupan. Di antaranya adalah apa? Coba dari masing-masing kelompok tadi, coba rumuskan. Ya. Bekerja keras itu mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Seperti apa saja peranan pentingnya? Ya, silakan dari masing-masing kelompok, silakan dirumuskan. Ya, minimal satu kelompok menemukan 3 rumusan. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silakan untuk memulainya. Via chat WA aja ya di antara kalian ya. Bisa ya? Iya, Pak. Ya, Bisa, silakan Pak. Anda. Oke, cukup. Silakan. Tunjukkan dari tugas masing-masing kelompok. Kelompok 1 mana? Siapa ketua kelompoknya? Ya, Pak. Oh iya, kelompok 1. Ketua kelompoknya Teddy ya? Ya, Pak. Ya. Tunjukkan hasilnya seperti apa? Siapa sekretarisnya? Dicatat nggak sama sekretaris? Sekretaris. Tercatat. Ya. Coba tunjukin di kamera. Sebentar Bapak foto dulu. Ya. Boleh dibacakan. Yang lain yang kelompok 2 dan 3 perhatikan. Monita ya Pak yang baca. Kelompok 1 ya. Ya, Pak. Tadi yang nunjukin jawaban tadi kelompok 1 silakan, kelompok 1-nya. Saya Pak yang baca. Ya, silakan. Zea apa ya? Zea, silakan Zea. Ya, Pak. Bekerja keras mempunyai peran yang penting dalam kehidupan, diantaranya adalah 1. Menunjukkan telah mengoptimalkan potensi dirinya. 2. Menunjukkan sikap tanggung jawab dengan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. 3. Mampu bekerja keras dan memiliki sifat disiplin. Oke, kelompok 2 dan 3 bagaimana? Sepakat? Halo. Mikrofonnya kelompok 2 dan 3 gimana? Sepakat? Sepakat. Sepakat. Oke. Sepakat, Pak. Oke, kelompok 2 silakan sampaikan hasil identifikasinya. Berdasarkan paparan materi pembelajaran di atas, ya, maka Bapak meminta kepada Anda semua, karena tadi cerminnya adalah bekerja keras,
terhadap kita semua, terlebih lagi untuk kepada para siswa sekalian. Maka Bapak meminta kepada Ananda untuk merumuskan atau untuk mengidentifikasi beberapa perilaku yang mencerminkan tentang bekerja keras. Oke, cukup ya? Waktunya habis. Siapa yang mau menyampaikan jawabannya? Oh, Sari ya? Saya, Pak. Siapa? Monita, Pak. Monita. Ya, silakan. Tunjukkan jawabannya dulu. Di kamera. Ke bawah dikit, ke bawah dikit, ke bawah dikit. Nah, itu naik, nak. Ke bawah dikit. Iya. Iya, bagus. Silakan, lanjut. Bacakan. Melakukan pekerjaan dengan tidak tergesa-gesa sebab pekerjaan yang dilakukan dengan tergesa-gesa tidak akan mendatangkan hasil yang baik. Optimis dalam berusaha, selalu bersabar terhadap rintangan, bersyukur atas semua hasil yang diperoleh. Ya, bagus. Silakan dilanjutkan kelompok berapa yang belum? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Saya, Pak. Ya. Oh, Monica. Silakan Monica. Oh ya. Terima kasih. Lanjut. Beberapa perilaku yang mencerminkan bekerja keras, yaitu menjalankan dengan sebaik-baiknya tugas yang menjadi tanggung jawabnya, mengerjakan suatu tugas selalu tepat waktu dan disiplin, melakukan pekerjaan dengan baik, tidak tergesa-gesa. Udah, Pak. Oke, terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Ada yang sepakat dengan jawabannya Monica tadi dari kelompok mereka? Sepakat, Pak. Sepakat. Ada yang tidak sepakat? Ada yang tidak sepakat? Oke. Baik, Anda kalau sudah sepakat semua, ini agak gangguan sinyal ini dikit-dikit ini ya. Kemudian tiba pada materi berikutnya ya, masalah berikutnya kita coba bersama-sama Ananda untuk merumuskan hikmah dari bekerja keras itu. Bapak minta satu persatu boleh ya? Pak. Boleh ya? Pak. Coba Bapak melihat dulu karena tadi sudah diuraikan materi di atas. Kita coba untuk merumuskan hikmah ya. Hikmah dari bekerja keras. Coba Bapak minta dulu Dedi. Apa hikmahnya bekerja keras itu Dedi? Dapat mengembangkan potensi diri baik berupa bakat, minat, pengetahuan maupun keterampilan, Pak. Oke, aplaus untuk Dedi. Kemudian berikutnya coba. Ada Monita? Ada, Pak. Ya, coba Monita. Dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Oke, terima kasih. Berikutnya, nah ini saudaranya. Monica, ada Monica? Ya. Ada, Pak. Ya, antara Monita dan Monica. Ya, Monica dulu sekarang. Dapat mendorong untuk hidup mandiri dan tidak menjadikannya beban bagi orang lain. Oke, Bapak catat ya tadi ya. Dapat Ya, Pak. mendorong untuk hidup mandiri dan menjadikan beban bagi orang lain. Ayo, siapa yang belum kebagian ini? Saya, Pak. Oh, Rindi, silakan Rindi. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena niat kerja keras yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari ibadah. Oke. Tadi dicatat nggak jawaban teman-temannya? Dicatat, Pak. Siapa yang mau membacakan semua yang dibacakan teman-temannya tadi? Pak. Oh, Teddy silakan. Oh, berarti ini serius ini orangnya belajar ya. Silakan Teddy. Dari pendapat teman-teman tadi,
semuanya. Yang pertama, dapat mengembangkan potensi diri baik berupa bakat, minat, pengetahuan maupun keterampilan. Yang kedua, dapat membentuk pribadi yang disiplin serta bertanggung jawab. Yang ketiga, mengangkat harkat martabat diri baik sebagai makhluk individu maupun sebagai masyarakat. Yang keempat, dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Yang kelima, dapat mendorong untuk hidup mandiri dan tidak menjadikan beban bagi orang lain. Yang keenam, dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga. Yang ketujuh, mampu menjalani hidup layak. Yang kedelapan, menimbulkan rasa sayang apabila waktunya terbuang dengan sia-sia. Yang kesembilan, dapat meraih cita-cita menjadikannya seorang yang dermawan. Yang terakhir, yang utama hikmah dari kerja keras adalah disukai Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Aplaus untuk semua. Ya, yaitu kita akan mengadakan post test setelah kita melakukan pembelajaran yang dari awal sampai akhir tadi. Maka kita tiba di penghujung ini adalah post test atau penilaian. Bisa dimulai ya? Bisa, Pak. Dimulai. Baik, silakan Ananda 10 soal ini Bapak beri waktu kurang lebih 20 menit dihitung dari sekarang. Silakan Anda dikerjakan. Baik Ananda, waktu yang Bapak sediakan 20 menit sudah habis. Silakan Ananda tunjukkan satu persatu jawabannya sebelum Bapak minta ada yang mencoba untuk membacakan jawabannya. Kemudian Bapak minta menunjukkan berikutnya. Saudara Ananda Teddy, silakan Teddy. Jawabannya silakan ditunjukkan. Sebentar, Bapak zoom dulu. Iya. Cukup Teddy. Makasih. Ya, setelah ini Bapak akan meminta kepada masing-masing Ananda untuk membacakan hasil pekerjaannya. Boleh ya? Boleh? Boleh, Pak. Boleh, ya. Siapa dulu yang siap? Ya Pak, sekarang Pak. Oh ya, Zea, nomor 4 ya? Silakan. Sebutkan perilaku yang mencerminkan bekerja keras. Jawab 1. Mengerjakan sesuatu agar diperoleh hasil yang maksimal. Lakukan dengan penuh kesungguhan. 2. Tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya. 3. Tidak menunda-nunda tugas, artinya semua tugas selalu diselesaikan tepat waktu bahkan sebelum waktunya. Oke, terima kasih Aplaus untuk nomor 1, nomor 2 dan nomor berikutnya tadi. Oke, terima kasih. Ananda sekalian, proses sudah dilakukan. Tadi ada beberapa temanmu yang sudah menjawabnya. Ya, Bapak mengambil satu contoh yang disampaikan oleh temanmu tadi, cara membiasakan berperilaku kerja keras. Yaitu setiap memulai pekerjaan harus diawali dengan basmalah. Kemudian setelah selesai dari bekerja itu, sebagaimana jawaban temanmu, itu diakhiri dengan hamdalah. Memang kata Rasulullah SAW, sebuah pekerjaan itu tidaklah akan mengalami berkah, tidaklah akan baik bila mana tidak diawali dengan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah. Berarti jawaban temanmu tadi itu sudah sangat-sangat bagus sekali. Oke, terima kasih untuk semuanya. Baiklah Anda semua, setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini, maka Bapak meminta untuk kita semua, ya khususnya kepada Ananda, untuk bisa menyimpulkan materi kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini. Silakan masing-masing kelompok, silakan disimpulkan hasil dari belajar hari ini. Mungkin ada yang bisa langsung menyampaikan kesimpulan. Kelompok 1 bisa memberikan kesimpulannya. Silakan. Bisa, Pak. Ya, silakan siapa? Monita, Pak. Ya, Monita. Silakan Monita sampaikan kesimpulannya. Dengan bekerja keras, kita akan dapat memperoleh kesuksesan di dunia dan akhirat.
Kerja keras, tekun, ulet, dan teliti merupakan akhlak terpuji yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang, terutama bagi seorang pelajar dalam proses pendidikan. Ya, Ananda silakan. Mungkin sebelum Bapak akhiri ada yang bertanya? Ada Pak. Ya, Cukup, Teddy silakan. Teddy silakan memberikan pertanyaannya. Setelah beberapa kali saya membaca modul yang diberikan, saya masih belum jelas dengan pengertian dari mujahid, Pak. Mujahid. Nah, baik, kita lihat materi kita tadi ya, biar agak sinkron dengan apa yang disampaikan tadi, yang berkaitan dengan pelajaran hari ini ya. Ya, dari pembahasan hari ini, ya, dalam sebuah hadis diterangkan bahwa mencari nafkah atau bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah serupa dengan mujahid, ya. Nah, serupa dengan mujahid itu artinya orang yang berperang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah itu tidak semua peperangan itu harus mengangkat senjata atau bertempur di medan perang. Tapi pertempuran yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai kesuksesan belajar diawali dengan basmalah seperti dikatakan temanmu tadi dan diakhiri dengan hamdalah, kemudian dilakukan doa terus-menerus dan hasilnya menerima apa yang diserahkan oleh Allah, itu pekerjaan itu sama dengan nilainya dengan para mujahid atau orang yang berperang di jalan Allah. Bukan berarti peperangan itu harus mengangkat senjata atau berperang melawan kafir Quraisy atau non-muslim, tidak seperti itu. Tetapi kita berjuang menuntut ilmu seperti ini sudah bernilai serupa dengan mujahid. Beranjak dari berasal dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sesungguhnya Allah suka kepada hambanya yang berkarya, terampil atau profesional atau ahli. Barang siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, bersusah payah menuntut ilmu, maka dia serupa dengan mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan menjawab pertanyaan dari saudara Teddy. Terima kasih untuk Teddy dan terima kasih untuk semuanya. Tibalah kita pada kegiatan terakhir untuk hari ini, ya, yaitu Ananda sekalian, untuk minggu depan ini ada tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap siswa, yaitu yang pertama bahwa setiap siswa Bapak minta untuk bisa membaca Quran surah At-Taubah ayat 105 sesuai dengan hukum bacaan tajwidnya. Kemudian Bapak minta kepada seluruh siswa, ya, tanpa terkecuali khususnya bagi yang muslim, ya, di kelas ini, setiap siswa wajib menyetorkan hafalan Quran surah At-Taubah ayat 105 beserta artinya. Ini merupakan pengambilan nilai untuk keterampilannya. Ya, adapun untuk pengetahuannya adalah tadi yang kita telah lakukan di atas. Kemudian untuk penilaian sikapnya nanti Bapak akan kirimkan sebuah lembaran atau LKPD tersendiri atau lembar kerja peserta didik berupa penilaian sikap atau penilaian diri. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf untuk kita semua. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Teddy, silakan pimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Demikian atas kegiatan kita hari ini, semoga mendapatkan ridha Allah.
Dan marilah di awal tadi kita awali dengan basmalah. Di akhir kegiatan ini marilah kita akhiri dengan lafal hamdalah bersama-sama. Mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari Bapak, kurang lebihnya dalam pembelajaran ini sudah pasti banyak kekurangan ya dan kekhilafannya. Oleh karena itu kepada Allah Bapak mohon ampun, dan kepada Ananda semua yang proses pembelajaran hari ini belum bisa maksimal, Bapak minta maaf karena suasana dan situasi atau suasana keadaan yang saat ini belum memungkinkan kita untuk bisa bertemu dengan baik pembelajaran secara luring. Oleh karena itu Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Ananda semua. Lebih lanjut nanti kalau Ananda kurang jelas materi ini, karena memang materi ini adalah materi kelas 3, ya persiapan kita untuk ujian tengah semester beberapa hari lagi, 2 minggu yang akan datang, maka pelajarilah materi ini dengan baik. Ya dari beberapa materi ini tadi akan Bapak buat soal untuk ujian 2 minggu yang akan datang. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Salam kepada orang tua kalian, sampaikan permohonan maaf atas kekurangannya, dan Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.